في حمية tentang masalah membenci dunia. Panjang lebar kita bahas tentang masalah membenci kepada dunia, dan itu adalah hakikat daripada dunia, yaitu tempat lalainya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adawatu nafsu wa syaitan. Dan salah satu daripada bentuk ketaatan hati manusia itu dikatakan taat hatinya apabila dia memerangi nafsu dan setan. Memerangi nafsu ini tidak harus dengan sesuatu yang menyakiti tubuh. Banyak seseorang itu memerangi nafsu, sudah saya setiap hari berpuasa, pokoknya saya puasa tiap hari, sampai akhirnya dia sakit. Setelah sakit malah justru akan membuat mudarat. Tiap hari dia riyadhah, tiap hari dia mujahadah terus-terusan. Saya makannya cuma nasi putih aja, poso mutih, ya, puasa mutih. Gimana dalilnya? Kita berprasangka baik aja, nggak perlu kita mencari referensi yang untuk membid'ahkan atau untuk menyesatkan. Puasa mutih itu tiada lain untuk menghancurkan nafsu. Jadi kalau kita melihat ini dalilnya apa, lalu ajaran mana yang mengajarkan puasa mutih ini? Kalau kita mencari, setiap orang mencari dalil, ada atau tidak dalil memberi fuqaha jam 2 siang? Dalilnya apa? Tidak ada. Jadi dalil sudah dalil. Jadi ketika kita istidlal, ketika seseorang itu berdalil, itu kita harus memiliki yang namanya subjektif, jangan sampai komprehensif, jangan kita sepatah-patah, harus kita secara menyeluruh. Untuk bahas permasalahan dalil, kita akan membahas di sini tentang wa'adawatu nafsu wa syaiton. Bagaimana seseorang itu dia memerangi nafsu dan setan. Kaum sufi seperti Rabi'ah al-Adawiyah ini kita bisa menerapkannya. Apakah setan itu harus dimusuhi atau tidak? Rabi'ah al-Adawiyah, beliau ini adalah salah satu guru al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah ditanya, wahai Rabi'ah, apakah engkau ini memusuhi iblis? Apakah iblis ini engkau benci kepada iblis? Faqaluha, maka beliau radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, aku tidak pernah membenci iblis. Kaget. Iblis, setan ini adalah sesuatu musuh umat Islam, musuh umat Nabi Muhammad, musuh para nabi. Kenapa engkau tidak membenci? Jawaban daripada beliau, sudah tidak ada tempat di hatiku untuk membenci siapapun. Kenapa bisa seperti itu? Karena di hatiku penuh dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ruang untuk membenci iblis pun tidak ada. Jadi untuk membenci iblis ini jahat, kejam, luar biasa. Ini sudah tidak ada ruang untuk membenci iblis, apalagi membenci manusia. Tidak ada. Inilah kaum sufi. Sedangkan hati itu seperti ruangan. Ruangan tersebut kita mau isi apa? Mau isi cinta kepada Allah, cinta kepada dunia, cinta kepada keluarga, cinta kepada harta, cinta kepada kedudukan, cinta kepada jabatan, cinta kepada pekerjaan. Kan banyak macamnya itu yang namanya hati. Sedangkan beliau mengatakan hatiku sudah penuh dengan Allah dan Rasulnya. Wala ghairi hadih, wala ghairi hadih. Dan tidak ada selain itu. Sehingga beliau dikatakan, apakah benci kepada iblis? Tidak sama sekali. Maka di kehidupan kita ini kita gunakan hati kita terisi dengan apa? Untuk sisa waktu yang Allah berikan kepada kita, sisa nafas yang Allah berikan kepada kita, kita isi ruang hati kita ini dengan apa? Dengan cinta harta, atau dengan cinta kedudukan, atau cinta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari waktu kita berkurang, setiap detik malaikat maut semakin mendekat. Apa persiapan kita menuju ke alam akhirat? Apa persiapan kita menuju ke alam kubur? Tiada lain kiat yang paling jitu, yaitu ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika Allah
memberikan kesempatan kepada hambanya untuk menuntut ilmu, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan besar yang Allah berikan di dunia, maka suatu kesempatan yang besar pula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita mendapatkan rahmat dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan salah satu kecintaan atau salah satu ketaatan hati yaitu wa muhabbatullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahabatihi, dan cinta kepada para sahabat, wa ahli baitihi, dan cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan Fatimatu bidghatun minni wa yansituni wa yasintuha. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, Fatimatu bidghatun minni, Fatimah ini adalah salah satu daripada anggota tubuhku. Jadi ada fi'il maf'ul alaih. Sekarang itu beliau ini adalah salah satu jiwa daripada Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa membenci, ingin membuat Sayyidina Fatimah marah, membuat aku marah, maka buatlah Sayyidina Fatimah marah. Dan ketika ingin membuat aku bahagia, maka bahagiakan daripada Sayyidatina Fatimah, ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu cerita yang kami petik daripada ceramah guru kami Habib Jamal tadi malam, dikatakan Abu Jahal dan Abu Lahab ini adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi Muhammad. Suatu ketika beliau ini dimintai tolong oleh beberapa ahlul bait daripada keluarga Rasulullah, beliau menolak, ditolak, dimintai tolong oleh keluarga Nabi Muhammad, menolak. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan takdir buruk kepada mereka. Suatu ketika Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini pernah ditampar oleh seorang Yahudi, ditampar beliau. Sayyidatina Fatimah pada usia 9 tahun ditampar. Ketika ditampar, mengadu kepada Rasulullah, Fatimatu bidghatun minni. Bayangkan coba, Fatimatu bidghatun minni. Ini yang membuat Ars bergetar ini Rasulullah, dan yang bisa membuat Rasulullah bergetar ya Sayyidina Fatimah. Maka umur 9 tahun Sayyidina Fatimah ini ditampar oleh orang Yahudi. Setelah beliau ditampar, maka lapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ditampar oleh seorang Yahudi. Kau ditampar oleh seorang Yahudi? Iya Rasulullah, aku ditampar oleh seorang Yahudi. Sampaikan kepada Abu Sufyan, laporkan kepada Abu Sufyan. Ya Rasulullah, bukankah Abu Sufyan ini musuhmu? Bukankah Abu Sufyan ini adalah aduwallah? Bukankah Abu Sufyan ini adalah orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Kenapa aku harus meminta tolong kepada Abu Sufyan? Maka karena itu perintah Nabi Muhammad menuruti Sayyidina Fatimah menuju ke rumahnya Abu Sufyan, yang masa itu beliau belum masuk ke dalam Islam. Ketika ke rumahnya Abu Sufyan, ketuk pintunya oleh Sayyidina Fatimah, ketuk pintu, dibuka. Fatimah, putra daripada musuhku Rasulullah, apa yang kau inginkan? Jangan engkau ini membawa berita yang aneh-aneh loh ya. Jangan kau membawakan berita firman Allah atau hadis Nabi Muhammad, jangan loh ya. Bukan, ini bukan urusan Rasulullah, bukan. Ini urusan pribadiku, kata Sayyidina Fatimah. Ini urusanku. Apa yang terjadi denganmu? Wahai Abu Sufyan, aku telah ditampar oleh laki-laki Yahudi, dan aku diperintahkan melapor kepadamu oleh Rasulullah. Maka kok berani menampar ponakanku? Kok berani menampar daripada kaumku? Jadi berani kok menampar kaum Bani Hashim. Karena kita katakan sering disampaikan oleh Pak Huda juga, yaitu salah satu keburukan orang Arab itu adalah al-arabu bi asobiyati. Jadi memiliki daripada asobiyah, fanatik. Tetapi jika fanatik kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW, itu akan membawakan berkah dunia sampai akhirat. Maka Abu Sufyan ini memiliki fanatik kepada Bani Hashim. Ketika fanatik kepada Bani Hashim, dan dikatakan ketika kita menceritakan soal masalah ahlul bait, biasanya kata Imam Syafi'i dikatakan, yang disampaikan oleh Habib Jamal,
Ketika kita menceritakan tentang masalah habaib, ketika kita menceritakan tentang masalah dzurriyyah Nabi Muhammad, biasanya kita dituduh sebagai Syiah. Dan ketika kita menceritakan tentang masalah sahabat Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, maka kita dituduh sebagai Wahabi. Jadi repot. Kalau kita menceritakan masalah kemuliaan ahli Nabi Muhammad, kita dituduh sebagai Syiah. Jika menceritakan tentang masalah sahabat, kita dituduh sebagai Wahabi. Maka yang disampaikan oleh beliau dari malam, jika engkau menuduhku daripada menceritakan kemuliaan ahli bait Nabi Muhammad dan kau menuduh aku sebagai Syiah, katakan wahai para penuduhku, aku adalah mbahnya Syiah. Dan jika yang mengatakan ketika aku memuji para sahabat Nabi Muhammad dan kau menuduhku sebagai Wahabi, katakanlah aku adalah mbahnya Wahabi, karena aku telah mencintai para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka kultur atau suatu budaya yang kehilangan kita saat ini adalah kehilangan mahabbah kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Maka cerita kepada Abu Sufyan tadi, ketika ditempeleng oleh orang Yahudi, dilaporkan Sayyidah Fatimah ditempeleng oleh Yahudi, dilaporkan kepada Abu Sufyan. Setelah itu digandeng Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad, digandeng, ayo Fatimah, pada usia beliau 9 tahun, digandeng, tunjukkan mana orang yang memukulmu, yang menempelengmu, di mana orangnya. Itu di dekatnya Ka'bah, wahai Abu Sufyan. Ayo kita berangkat ke sana, berangkat. Digandeng Sayyidah Fatimah sampai di hadapannya Ka'bah. Ketika tepat di hadapannya Ka'bah, ditunjuk, itu loh orangnya. Ditanya, fulan, engkau telah menempeleng daripada Fatimah. Iya, bukankah Fatimah ini adalah putri daripada musuhmu, putri daripada musuh kita semua? Dijawab seperti itu, kamu benar untuk memukul Sayyidah Fatimah, menempeleng Sayyidah Fatimah. Betul kamu seperti itu? Iya betul. Pukulnya langsung oleh Abu Sufyan. Maka ketika dipukul sampai Yahudi tadi jatuh, dan Sayyidah Fatimah pun tersenyum girang, senang Sayyidah Fatimah. Alhamdulillah, dapat balasan ini. Tak takut dipukul lagi, tak bilangkan kepada Bani Hashim yang lain. Maka dikatakan di situ, pulang Sayyidah Fatimah, tersenyum. Sudah aku laporkan kepada Abu Sufyan. Sudah ya Rasulullah, sudah aku laporkan kepada Abu Sufyan. Langsung Rasulullah berdoa, Allahumma fashhad, ya Allah, saksikanlah ini ya Allah. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, Abu Sufyan telah membuat bahagia Sayyidah Fatimah, maka sebagai gantinya aku meminta engkau menjadikan dia orang yang engkau menjadikan beliau orang yang dekat kepadaku dan orang yang akan memperjuangkan agama Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Rasulullah itu berdoa atas dasar membahagiakan daripada Sayyidah Fatimah, maka langsung turun hidayah, dan seketika itu tergerak hati Abu Sufyan untuk syahadat kepada Rasulullah SAW. Ini daripada salah satu bentuk seseorang itu harus menghargai daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW.